سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Pagi ini kita bisa silaturahmi berkumpul bersama dalam rangka istilahnya ini bedah buku. Tentu saja bedah buku ini nanti akan dibedah oleh para pakarnya. Saya hanya membuka saja. Dan saya ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, khususnya para penceramah nanti yang akan memberikan bekal kepada tentang buku itu kepada Bapak Ibu sekalian. Harap Islam Indonesia. Kenapa kok kita sorot ini secara khusus? Ya, karena kita dulunya di situ, tapi dalam arti semu. Merasakan saya itu katanya teman-teman yang masih di sana, saya nyaman kok di sini. Dan itu nggak sembarangan, orang-orang senior, doktor, teman-teman saya itu yang masih di itu merasakan, Pak Nur saya nyaman di sini, ada apa lagi, apa salahnya? Gitu. Itu nyaman, ya nyaman ini pengertiannya. Satu, merasa loh saya itu dibina kok, saya itu didatangi, saya itu dikumpulkan, ada pengajian sambung. Saya itu kalau nggak datang ditanyakan kenapa. Ya persis budi-budi yang baik itu kelihatannya ya. Terus kemudian saya diajarin ngaji. Kalau saya nggak bisa datang ustadznya saya. Yang notabene yang saya sangat itu kan bicarakan sholat dulu. Ustadznya itu anak-anak kecil. Datang ke rumah yang baru lulus namanya balik tugasan, itu datang ke rumah kita merasakan itu semua. Nah, kemudian kita datang mengaji juga kita merasakan itu nikmat kita waktu itu deh. Tapi lama-lama ini kita merasakan ada satu kejanggalan. Nah, kejanggalan ini siapa yang bisa tahu kejanggalan ini? Satu-satunya yang paling berkompeten dan solid dan tahu betul-betul apa kejanggalannya, orang-orang kita yang dulu di situ. Nggak mungkin orang luar, nggak mungkin, susah. Orang luar bisa, tapi kalau ilmunya tinggi, misalnya waktu para ulama di luar tuh bisa tahu, karena dia punya dalilnya, dia ilmunya tinggi, dia tahu penafsiran, tahu bahwasanya untuk menafsirkan Quran itu nggak bisa sembarangan, ya. Kalau kita rasakan kan diurus kita selama ini, yaitu tangan, ya. Tadi saya dapat penjelasan menerjemahkan itu harus ada itunya, paling tidak ya harus belajar dulu nahwu sorof, balagho, asbabun nuzul, syarat-syarat untuk bisa menerjemahkan Abdullah Masud. Nah, kita tertipu di situ tanpa sadar. Yang mubaliknya juga tidak sadar dia telah menipu kita, tidak sadar dia menipu kita. Yaitu dengan jalan antara lain menyampaikan terjemahan yang serampangan. Asal dia ingat waktu dia belajar. Belajar di mana? Belajar di Kediri. Berapa lama? 1 tahun. Setelah itu ada pemilihan lagi di mana itu 3 bulan. Setelah itu penugasan. Langsung ditugaskan ke seluruh Indonesia. Ilmunya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang dari Mesir, dari Madinah, dari Yaman, dari mana itu? Dari Maroko, dari Tunisia dan sebagainya, Libya, itu kalau dilihat ilmunya mereka itu sangat terbatas, bukan itu maksudnya di dalam Al-Quran. Memang benar beberapa kalimat dalam terjemahan benar, tapi pas ketemu satu ayat-ayat yang seharusnya diceritakan asbabun nuzulnya, sejarah turunnya itu dia tidak bisa menceritakan. Dan itu bisa diadu. Dan mereka takut. Kalau diadu mereka pasti takut. Misalnya, kita juga mengundang, kalau bisa para teman-teman kita, saudara-saudari kita yang dulu masih datanglah ke sini. Kita kasih pelajaran. Oh, saya mau datang, saya mau lihat sana. Ya, monggo silakan datang sini. Kita berdiskusilah. Kita justru kalau dia datang dia jadi ngerti maksud saya.
Silakan datang, silakan kita debat. Mana ada yang mau debat? Caranya menuduh saja, menuduh kafir, segala macam yang ada nanti akan dibuat dalam buku ini. Jadi kajian ini sangat penting karena sekarang sudah berbentuk buku. Dan buku ini nanti akan disempurnakan, kita akan kita launching di beberapa tempat yang diperlukan ya untuk kita kasih tahu kepada umat Islam. Kenapa sekali lagi? Kenapa kok kita yang menggebu-gebu, kita yang semangat untuk menyampaikan beberapa kesan? Karena kita dulu di situ, gitu. Kalau kita dulu ini semua kan di situ dulu semua kan anggota ini semua. Jadi tahu. Begitu kita keluar, kita dapat ceramah-ceramah. Zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi ditutupi kebohongan. Ya, zaman sekarang udah ada online, ada komputer, ada IT, ada handphone, ada segala macam informasi-informasi yang langsung bisa kita terima dari sumbernya. Itu kita jadi terbuka. Inilah kebesaran Allah yang kemudian mentakdirkan terciptanya handphone dan sebagainya itu, sehingga kita bisa melihat kajian yang langsung dari sumbernya yang berkomentar atau yang dari ulama-ulama yang sudah banyak pengalaman, ya. Semuanya kalau kita lihat ulama-ulama di luar itu menyalahkan ajaran seperti itu. Nah, kita di dalam kan sayang teman-teman kita kok masih belum sadar ya gitu. Jadi tugas kita lah yang paling bertanggung jawab untuk mengajak teman-teman kita itu supaya dia sadar. Kalau sadar kan bagus itu. Jadi kita perbaiki, terus kemudian kita kembali kepada jalan yang benar, kita kembangkan ya, kita majukan. Bukan dengan cara berbohong, dengan cara ditona, bukan. Tapi dengan cara yang kita harapkan, yang sebenar-benarnya, cara yang baik. Apalagi di situ ada muatan-muatan yang bisa cenderung ke arah radikalisme. Misalnya mengkafirkan, ya, pitona, kemudian segala macam lah. Yang ujung-ujungnya itu ke arah nanti antara lain ujung-ujungnya itu mengumpulkan dana. Inilah, mengumpulkan dana yang perlu kita pertanyakan, pertanggungjawabkan. Ini gimana pertanggungjawaban dana yang sudah terkumpul banyak itu, ya. Kita nggak usil, tapi umat lain ini, umat-umatnya kasihan lah yang pada urung, tapi nggak ada fakta yang kemudian untuk dinikmati di tempat-tempat tertentu, sehingga kalau kita mau bangun masjid juga harus urunan, harus utang, harus segala macam, padahal ada duitnya gitu. Itu antara lain, bagian kecil aja. Kemudian yang lain-lain juga seperti itu, sehingga seakan-akan ini yang pada itu yang ada di situ terminyak bobokkan dengan janji-janji surga, dengan ancaman-ancaman neraka, ketakutan. Apalagi Islamnya baru gitu masuk, wah itu nikmat itu makanan empuk tuh, yang belum belajar kemana-mana, belum belajar apalagi ke luar negeri dan sebagainya, hanya baru ketemu Islam itu dapat ini, jadi langsung dia, wah ini paling benar, paling hebat, paling surga, menghindari kita dari siksa neraka, ini yang paling hebat, orang lain nggak ada yang seperti ini. Nah, paham doktrin seperti terus dilaksanakan tanpa disadari sedikit demi sedikit oleh kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita teruslah berjuang, teman-teman kita yang masih di dalam, kita itu cinta pada mereka. Kita itu nggak memusuhi, nggak ngapain musuhi manusia, dimusuhin segala macam ya. Mereka itu juga Islam kok, sama-sama Islam. Wajib juga kalau misalnya dia tobat bisa masuk surga gitu. Tapi kita ini juga wajib juga untuk memberitahu mereka. Kenapa kita? Karena kita pernah di dalam, kembali lagi seperti itu. Kalau pernah di dalam tahu bohongnya, tahu salahnya, tahu bahayanya, tahu taktiknya, liciknya dan sebagainya, tahu tuh situ. Karena kita di dalam. Kalau orang luar nggak akan tahu. Makanya kalau orang luar ngapain sih itu pada berkumpul-kumpul, apa itu kan kan sudah besar, ada di mana-mana, di tiap gang ada pelangnya dan sebagainya, kan sudah itu sudah kelihatannya solid di mana-mana. Tidak tahu bahwasanya itu adalah ajaran yang salah, ya.
penyelewengan daripada ajaran-ajaran Islam yang semua ada di buku itu. Makanya untuk lebih memperdalam kita, Bapak-bapak Ibu sekalian, tolong nanti dibaca bukunya. Yang belum dapat silakan menghubungi di sini, yang hadir di sini, menghubungi Pak kalau masih ada Pak Fajar ya, yang bayar duit silakan. Kalau yang nggak bayar duit saya tanggung, saya gratis gitu aja. Tapi kalau nggak bayar duit, yang bayar duit ya urunan cetak gitu. Tapi kalau nggak ada, ya udah bawa aja itu bukunya, urusan belakang sama saya nanti. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya tolonglah ini kita terus berdakwah, terus mengajak teman-teman kita, keluarga kita supaya keluar dari ajaran yang sesat ini. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Sohibul Bait masjid ini yang diminta juga teman kita yang sekarang sudah menjadi masjid umum juga. Saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekarang kita bisa di sini. Sekian, terima kasih khusus kepada para pemateri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga teman-teman semua mendapat pembekalan yang lebih tajam lagi yang harus terus-menerus kita sampaikan. Karena kajian ini nggak boleh kita berhenti 1, 2, 3, terus-menerus sampai mereka sadar semua. Kalau ditakdirkan sama Allah, kalau takdirnya lain dari Allah ya bukan urusan kita kan, itu kan urusannya Allah. Ya, mau dapat hidayah tidak, tapi kita harus maksimal untuk berupaya supaya mereka itu sadar. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ini kajian ini akan kita lanjutkan dengan terus kita sebarkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.